adalah nama Cut Fitri Handayani. Dulu dia awalnya menganut agama Islam dan pindah ke agama Kristen. Nah, dengan topik permasalahan ini adalah katanya kalau keluarga dari Cut Fitri Handayani ini, keluarga menceritakan bahwa Cut Fitri Handayani diculik oleh orang Medan, dimasukkan jadi pengikut Kristen karena bayar hutang seperti itu. Nah, itu perkataan dari keluarganya sendiri. Nah, tapi kawan-kawan, kita sudah jelas kita ketahui pengakuan seorang wanita yang bernama Cut Fitri Handayani yang berasal dari Aceh itu sudah benar-benar open secara face to face itu melalui YouTube media, bahwa Fitri mengatakan tidak ada yang memaksakan Cut Fitri Handayani masuk Kristen. Cuman dia pernah bermimpi ketemu sama Yesus Kristus. Nah, semenjak itu Cut Fitri Handayani ini telah mencari apa yang ditunjukkan Yesus Kristus ke dia. Pertama-tama dia mencari gereja-gereja dan mengikuti ibadahnya seperti apa. Nah, ternyata apa yang telah dibisikkan oleh Yesus Kristus kepada Cut Fitri Handayani itu ternyata adalah kekal sempurna, bahwa inilah jalannya untuk menuju yang baik untuk dirinya. Nah, jadi semua perkataan dari keluarga besar Cut Fitri Handayani itu adalah bullshit, atau yang dikatakan adalah bohong. Nah, yang benar pengakuan yang tersangka yaitu Cut Fitri Handayani sudah mengakui tidak dipaksakan siapapun dia untuk menganut agama Nasrani Kristen, terkecuali karena kesadaran dirinya sendiri. Oke kawan-kawan, ya. Buat orang tuanya Fitri, jangan memaksakan anak bu untuk mengikuti jejak kita, karena anak ibu sudah dewasa, udah tua, dan bisa memilih agamanya apa yang dia suka. Oke, seperti itu. Thank you. Tuhan memberkati. Semoga mama buka pintu hati mama ya. Dan jangan pernah tidak tahu bilang apa lagi mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Fit kak. Fit mohon, jangan pernah kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Fit ikhlas kak, tapi tolong jaga orang ini kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Coba kakak minta bagus-bagus kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu, jangan dua-dua kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Balan kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa, makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti kak. Kakak tahu kan. Jadi Fit mohon kak, kakak ungkapkanlah yang sebenarnya, jangan memfitnah orang.
Dan Pit kan tidak pernah bilang, Pit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah, Kak, memfitnah orang, Pit mohon. Kakak juga, kakak yang kenalin Pit sama dia. Dan bagi Pit dialah imam yang buat Pit yang terbaik, Pak. Jadi tolonglah, tolong Pit, minta tolong. Janganlah Kak kayak gini. Jangan memviralkan yang enggak. Kayak gini, lihatlah, Pit udah terpisah sama anak Pit, Kak. Apa kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama, Kak? Apa salah agama Kristen? Kenapa kalian keluarga Pit sendiri merebut anak Pit, Kak? Apa kalian senang Pit kayak gini? Menderita Pit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini, Pit disuruh kembali ke Islam. Kan Pit sudah jelaskan, mau Pit dibunuh pun Pit gak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Pit di sini, di Kristen, Kak. Sebenarnya kan Pit yang berhak untuk anak Pit, tapi kenapa kalian pisahkan, Kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Pit yang udah rasakan, Kak. Kenapa tega kalian mengambil orang ini? Jelas-jelas Bapak Sabu itu yang kalian bela. Apa? Semua keluarga yang membelakan ayah anak-anak. Padahal mereka tahu semua perbuatan pekerjaannya. Jangan kena uang. Jangan kena uang, kalian bela dia. Dan berikan makanan uang haram untuk anak Pit sekarang. Pit ikhlaskan, tapi Pit serahkan semua sama Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali. Kakak gak pernah merasakan kehilangan anak, makanya kakak tenang di sana. Lihatlah, Kak, di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan. Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ, bahwa kami di sini sehat-sehat aja. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri, dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran. Saya mengikuti tiap minggu, pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu. Kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya, kemana kalian? Mau kemana? Dia bilang mau ke gereja. Saya ikutlah. Saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon keluarga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, maafkan Fitri. Inilah udah jalan Fitri, tolong ikhlaskan, ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, udah pilihan Fitri tanpa paksaan. Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.